Ya Allah Bapa di surga, sesungguhnya kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah meletakkan kami dalam posisi terhormat di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Allah, sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai anak-anak yang mau melakukan rancangan dan kehendak-Mu. Kami berdoa sebentar ini bila kami mendengar firman Tuhan disampaikan, agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya semuanya itu tersedia untuk mendengar firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan maksud penyampaiannya. Dan kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Silakan duduk saudara dan saudara sekalian. Hari ini tema kita adalah diperkasakan untuk menjadi saksi. Diperkasakan untuk menjadi saksi. Maksud tema ini saudara adalah kita mau memberi dorongan kepada kita semua, bahwa kamu ini adalah saksi-saksi Kristus yang sudah pun diperkasakan, sudah pun diperlengkapkan, sudah pun dipersenjatakan, kalau ada perkataan seperti itu. Kita ada pemerkasaan, kita ada perlengkapan, kita ada senjata. Bukan senjata yang membunuh tubuh, bukan senjata yang boleh mengeluarkan darah, tetapi senjata yang boleh membuat hidup seseorang itu lebih berharga di mata Tuhan. Dan kita mau melihat apakah yang telah dilakukan oleh Yesus sendiri tentang murid-muridnya yang mau diperkasakannya. Dalam pembacaan pertama itu tadi saudara, kita sangat tertarik karena dia mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita telah diberikan status menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah itu artinya apa? Menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi katakan kepada satu sama lain, engkau adalah saksi yang diperkasakan. Katakan. Ataupun kalau kau tidak mau pakai perkataan itu, diperkasakan untuk apa tadi? Diperkasakan untuk menjadi saksi. Katakan kepada orang sebelah kiri kamu, sambil tunjuk dia, diperkasakan untuk menjadi saksi. Bilang sama dia, ya. Dan kau kasih panjang yang belakang tuh, diperkasakan untuk menjadi saksi. Bilang ya. Ya Allah, saksi yang hidup. Seperti itu ya. Hari ini saudara, saya mau mendorong kamu supaya kamu menjadi saksi-saksi Allah yang hidup. Kenapa begitu? Karena Yesus sendiri telah melakukannya kepada murid-muridnya. Saya mau mengatakan bahwa, dan terutama sekali selepas Masyurat Agung tahunan kita tahun ini, saya menggunakan wadah Masyurat Agung tahunan untuk melihat ke hadapan. Dan poin saya yang nomor 1 itu adalah bahwa kita sudah melangkah ke satu platform yang lebih tinggi dengan ekspektasi yang lebih tinggi, karena tahun lalu kita telah mencapai 22,5% peningkatan kehadiran jemaat kita. Puji Tuhan. Kita hanya meminta kepada Tuhan, berdoa setiap minggu 10%. Tuhan gandakannya menjadi 22%. Poin 5 lagi. Bukan hanya 22%, ada poinnya. Poinnya adalah 5. Poin 5. 22,5. Jadi ini menimbulkan kepada kita satu ekspektasi yang lebih tinggi. Kita tidak mau undur ke belakang, kita mau maju ke depan. Kita adalah sebuah gereja, kita tidak halau orang dari gereja. Kita adalah sebuah gereja, kita jemput orang masuk ke gereja. Ada amin saudara? Jadi 22,5% ini memberikan kepada kita satu jangkaan atau satu tuntutan yang lebih lagi. Maka salah satu implikasinya itu, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena pembacaan Injil kita hari ini
merujuk kepada perkara itu, yaitu level yang lebih tinggi supaya kita dapat mencapai peratusan yang atau sekurang-kurangnya dapat mempertahankan peratusan itu. Yaitu bagaimana? Kita harus terus berusaha untuk memberi kesaksian kepada Injil Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya dalam pembacaan itu tadi bahwa saya inilah dia yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab, dalam kitab Musa, kitab nabi-nabi, kitab-kitab Mazmur, bahwa Mesias itu akan ditangkap dan akan disengsarakan, dia akan mati dan dia akan kembali hidup semula. Dan di atas namanya pertobatan harus diberitakan. Kamu ini adalah saksi-saksi kepada semua ini, kata Yesus kepada mereka. Menjadikan mereka saksi, apa perlengkapannya? Di sinilah yang menarik sama kita, saudara. Yesus telah memberikan kepada kita satu pola pemerkasaan murid-murid Yesus. Memberikan kepada kita satu prinsip, satu strategi bagaimana kita boleh menjadi saksi Kristus yang berkuasa. Dikatakan di sini bahwa pada hari awal minggu itu, bukan yang sekarang dibaca minggu lepas. Pada awal minggu itu, Maria pergi ke kuburan itu dan dapati kubur itu kosong. Dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus berkata kepada Maria, akulah ini manusia sudah bangkit. Pergilah kepada saudara-saudaraku yang lain bahwa aku sudah bangkit dari kematian. Selepas itu dalam bacaan itu tadi dalam Injil Lukas itu, ada dua orang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Dan mereka bercerita, bercakap-cakap tentang apakah yang telah terjadi beberapa hari yang lampau. Tiba-tiba Yesus tampil di hadapan menampakkan dirinya. Dan akhirnya mereka tahu bahwa dia itu adalah Yesus. Tapi Yesus lesap dari pemandangan mereka. Lalu dua orang ini kembali kepada murid yang lain. Dan memberitahukan hal yang sama. Saya percaya waktunya itu dalam satu hari. Pagi, petang, dan evening, petangnya. Dan mereka bercerita, memberitahu kepada murid-murid yang lain. Dan di sana kita dapat lihat dalam ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap, saya percaya itulah perbualan di antara dua orang murid itu dengan murid yang lain. Sementara mereka bercakap-cakap, tampil lagilah Yesus di hadapan mereka. Saudara sekalian, poin kita yang pertama kita melihat di sini adalah Yesus memperkasakan murid-muridnya sebagai saksi-saksi akan kebenaran ini. Melalui apa? Melalui penampakannya secara fisikal, secara pribadi. Kamu tidak berada dalam zaman kurun pertama itu. Kita tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk kembali ke zaman itu. Hari ini Yesus juga telah menampakkan diri kita melalui kamu yang menerima dia sebagai Tuhan dan penyelamat kamu. Apabila ada orang yang menginjili kamu dan mereka cabar kamu supaya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kamu. Dan kamu lafazkan iman kamu menerima Tuhan Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya aku mau ikut Tuhan Yesus. Itulah lebih kurang polanya itu sama. Pada waktunya Yesus itu kan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam masa mereka gembira tapi heran. Mereka nampak Yesus di hadapan mereka. Hari ini kita tidak buat begitu. Tetapi jelas Yesus telah menampakkan dirinya kepada kita. Waktu kita menerima dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Sangat menarik sekali saudara. Bila Yesus mengatakan kepada mereka, damai sejahtera pada kamu. Di antaranya itu dikatakan di sana bahwa murid-muridnya heran dan tidak percaya. Dan mereka berpikir Yesus itu adalah hantu. Ya. Jadi kepada kamu yang biasa dengan hantu. Ya, hantu ini kan kakinya tidak melekat di lantai. Saya tidak pernah nampak hantu lah. Saya baca saja. Hantu ini kan tidak pandai makan. Dia boleh takutkan kita, tidak pandai makan.
Jadi mereka lihat Yesus dari kepala sampai kaki, bertapak juga di lantai. Tapi satu perkara yang mereka mau tahu, adakah Yesus ini roh? Sebab roh kan tidak makan. Saya ingat dahulu waktu kami kecil-kecil, kami terlibat dengan upacara. Kami bilang kalau bahasa kami menogit, memiau. Jadi adalah kan nasi itu kan dijadikan bola-bola nasi warna hitam, yang tiada warna putih lah, kuning lah, dan ditaruh atas para-para kan, bersama dengan telurnya lah. Ada lagi yang digoreng-goreng ayamnya di sana. Itulah dipersembahkan kepada roh-roh. Dari kami yang masih kecil ini, walaupun bukan Kristen, kami tidak percaya roh itu akan makan. Jadi apa kami buat? Kami tolong itu roh makan. Kami tolong dia makan. Tengah-tengah malam yang lain sudah beredar-berehat, kami pergi makan. Kami tolong itu roh makan. Ya. Saya tidak tahu apa pikiran mereka tahu bila waktu pagi lihat makanan itu kurang sudah kau tinggal roh makan loh. Tahu-tahu kami yang baik hati dengan roh jahat. Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus saya rasa pengertiannya lebih orang sama dan dia mengerti. Kamu tidak percaya aku benar-benar sudah bangkit. Baik, aku mau buktikan kepada kamu. Lihat tanganku katanya. Lihat kakiku, lihat my side. My side. Lihat tepiku, rusukku. Belum cukup lagi. Oke, bagi aku makanan. Lalu dia makankan ikan goreng. Kamu tambahlah apa perisanya dan sebagainya, ya. Dia makan ikan goreng. Kalau dia betul-betul roh, kau nampak itu tulang-tulang dan isi masuk di mulut Yesus dan turun ke bawah. Dia roh kan? Tapi ini tidak. Jadi apa terjadi saudara? Apa maksud saya? Ialah dia mau menunjukkan kepada murid-muridnya sekaligus kepada kita hari ini. Bahwa penampakan dirinya secara fisikal itu memperkasakan mereka. Kalau tidak ada Yesus tampil di hadapan mereka, mereka tidak ada keyakinan untuk memberitahu kepada orang lain yang Yesus sudah bangkit. Bayangkan saudara, vacuum, tiada cerita kebangkitan, tiada cerita kaki tangan Yesus, tiada cerita di tepi rusuk Yesus, tiada cerita makan ayam, makan ikan, tiada cerita. Kau pikir orang percaya atau tidak? Dia reka-reka cerita itu. Tapi inilah dia, mereka nampak seluruhnya itu. Oleh sebab itu mereka ada keyakinan. Yesus bilang, kamulah saksi dari semuanya ini. Kita hari ini punya cabaran yang lebih hebat. Karena kita tidak ada Yesus secara fisikal. Kita ada ministry of speaking. Kita ada pelayanan untuk memberitakan, untuk proklamasi kita. Tapi kita tidak ada seperti Yesus yang akan tampil di hadapan kita. Tetapi iman kita itu yang membuat kita rasa kuat. Iman itu membuat kita rasa bertenaga. Kan firman Tuhan bilang iman itu timbul daripada pemberitaan firman Tuhan. Kita akan lihat itu kemudianlah dalam poin saya yang kedua. Tapi yang sekarang ini Yesus memperkasakan muridnya dengan dia sendiri menampakkan dirinya. Kepada kita bagaimana kita interpretasi perkara itu. Paulus tidak pernah bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi dia menganggap dirinya bertemu dengan Tuhan Yesus. Oleh karena dia menganggap dirinya bertemu dengan Tuhan Yesus, dia juga klaim dia adalah rasul. Macam mana caranya? Dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus menunjukkan dirinya dalam kilat yang begitu terang sekali. Dan tidak tahu bagaimana mungkin Paulus dapat mengerti bahwa itu adalah Tuhan. Dan Paulus melihat penampakan seperti itu sebagai cara yang betul-betul Yesus menampakkan dirinya. Bukan fisikal. Dalam cahaya yang terang itu. Hari ini pun saudara, kita boleh argue dengan hal yang sama. Bahwa Yesus telah muncul dalam hidup kita. Pada waktu ada orang menginjil kita.
Pada waktu ada orang mencabar kita menerima Tuhan Yesus Kristus, hati kita terbuka, iman kita terserlah, dan kita merasakan satu perubahan ilahi yang berlaku dalam hidup kita. Kita bilang itulah cara Tuhan menampakkan diri kepada kita. Dan kita diperkasakan, kita diperlengkapkan, kita dipersenjatakan untuk menjadi saksi Kristus. Itulah kedudukan kita hari ini, saudara. Paskah harus kita lihat seperti itu juga. Bukan setakat melihat ceritanya semata-mata. Melihat bagaimana cerita itu boleh mengakibatkan iman itu timbul. Itu yang pertama kita dapat belajar daripada cerita ini. Yesus menampakkan dirinya secara fisikal kepada murid-muridnya. Demikian hari ini juga. Yesus akan menampakkan diri kepada kita secara rohani dan menjadikan kamu murid saksi yang hebat. Dan bila kamu mula menyebarkan berita Injil ini, menyaksikan berita Injil ini kepada orang-orang yang kamu tahu dan kamu jemput mereka datang ke gereja ini dan semakin ramai jemaat kita datang ke gereja ini, pada suatu hari nanti tidak cukup tempat ini untuk kita beribadah. Kita kena cari tempat yang lain. Bila kita mulai jemput orang masuk ke gereja kita ini dan mereka datang berduyun-duyun, berbondong-bondong dengan kereta masing-masing. Ada kereta kecil, tidak apa-apa, sama juga itu hadapan Tuhan. Ada kereta yang besar-besar seperti yang nampak sekarang ini, besar, hitam. Tidak apa-apa, sama juga di hadapan Tuhan. Ada waktu nanti kita akan parking berbaris-baris. Bukan satu di belakang, satu di depan, bukan. Tapi satu di kiri, satu di kanan barisnya. Dan kalau itu terjadi, saudara, pada masa akan datang, generasi pada waktu itu akan bertanya, kamu sudah kan berdoa untuk Tuhan gandakan penyembah-penyembah. Kamu kan sudah berdoa supaya Tuhan meningkatkan kehadiran kamu. Kenapa kamu tidak pernah memikirkan yang jemaat kamu akan bertambah berlipat ganda. Sehingga memerlukan tempat yang baru untuk beribadah bersama. Kenapa kamu tidak berdoa juga dengan hal yang sama untuk membuat satu tempat letak kereta yang lebih besar? Mereka akan kutuk kita pada waktu itu. Kamu hanya tahu berdoa kepada Tuhan untuk meningkatkan jemaat. Tapi kamu tidak memikirkan tentang bagaimana menambahkan tempat ibadah dan tempat letak kereta. Mereka akan berpikir begitu. Tapi puji Tuhan, dalam masyarakat agung tahunan kita kali ini saya sudah letakkan semua itu terang-terang, luas-luas di hadapan mereka. Kita akan ada House of Angels di sebelah kanan saya, sebelah kiri kamu. 1.200 jiwa boleh duduk dalam satu tempat pada satu waktu beribadah di sana. 400 buah parking base ada di sana. Coba membayangkan. Oh, ada di sana. Oh, tinggal juga. Hari ini tiada gambarnya. Akan datang karena ada gambarnya. Itu hanya terjadi kalau kita diperkasakan oleh Allah menjadi saksi-saksinya. Dan yang pertama ini telah dilakukan oleh Yesus dengan menampakkan dirinya sendiri di hadapan murid-muridnya. Sekaligus itulah yang memberi kekuatan kepada murid-muridnya. Sehingga di Semenanjung Malaysia ada satu gereja yang namanya Martoma. Jadi gereja Martoma ini adalah dari tradisi Thomas yang ragu-ragu itu. Dikatakan dia membawa Injil ke India, kemudian dari India ke Semenanjung. Hari ini kita ada gereja Martoma. Itulah kesaksian murid yang diperkasakan. Yang kedua, bukan itu sahaja. Tuhan Yesus mengatakan setelah dia makan, dia mengatakan dan inilah sebenarnya yang berlaku kata Tuhan Yesus. Dari kitab Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, semua ini tertulis tentang aku katanya. Artinya apa? Dia menggunakan firman Tuhan yang pada waktu itu Taurat, nabi-nabi dan Mazmur. Atau dalam bahasa kunonya Zabur.
3 aja yang ada. Belum ada perjanjian baru waktu itu. Yesus gunakan itu untuk memperkasakan murid-muridnya supaya menjadi saksi yang kuat. Dan atas semua ini kata Tuhan Yesus, Mesias akan ditangkap, disengsarakan, mati, dikuburkan, bangkit semula. Di atas nama ini pertobatan akan diproklamasikan kata Tuhan Yesus. Dan kamu adalah saksi-saksinya. Bagaimana Tuhan Yesus memperkasakan murid-muridnya. Menggunakan firman Tuhan. Yang cukup kuat. Yang boleh membezakan di antara tulang sumsum. Yang boleh membezakan di antara yang benar dan yang tidak benar. Firman Tuhan itu. Yang kalau diberitakan, disampaikan akan menimbulkan iman. Tuhan menggunakan itu. Hari ini juga orang yang menggunakan firman Tuhan itu menjadi saksi yang kuat dalam pemberitaan Injilnya. Walaupun kamu sendiri barangkali tidak menginjil orang itu. Tetapi orang itu yang membaca Alkitab jujur, luhur, pasti akan sampai ke satu titik di mana dia akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak kesaksian seperti itu. Kalau kamu pernah dengar namanya Yusuf Roni, dia ini dulu kiai, guru agama. Ya. Dia ini disuruh untuk mencari kesalahan di dalam Alkitab. Tetapi daripada mencari kesalahan di dalam Alkitab, dia pula menjadi orang Kristen. Saya sudah berjumpa dengan dia 3 kali dalam hidupku ini. Bukan roh, betul-betul. Saya jabat dia. Duduk dekat dia 3 kali. Ada di antara kamu saya percaya bertemu dengan dia. Dia sampai ke satu bahagian dalam kitab Injil. Tentang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia tanya ketuanya, apa maksudnya ini? Dan ketuanya kata, jangan tanya pasal yang itu, cari yang salah saja. Dipendekkan cerita, dia dipenjarakan kan selama 6 tahun. Dia dipenjarakan selama 6 tahun. Tapi dia sudah keluar sampai hari ini, puji Tuhan dia masih setia. Tidak ada orang yang menginjil dia. Karena mereka segan dengan dia, karena dia kiai. Karena mereka takut dengan dia. Tapi dia sendiri membaca Alkitab. Dan dia menjadi orang Kristen. Of course tema saya hari ini adalah untuk kamu menjadi saksi menggunakan firman Tuhan. Jadi peliharalah Alkitabmu. Kalau tiada yang betul-betul buku dalam handphonemu, dalam notebookmu, dalam appmu, dalam apa saja. Baca itu. Telusuri. Kaji. Renung, dan itulah yang menjadi senjata kamu untuk menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Yesus kata, inilah yang ditulis tentang aku. Jadi kalau kita mau diperkasakan sebagai murid Kristus, satu perkara yang kita mau buat saudara adalah kuasai Alkitabmu, kuasai firman Tuhan. Bila ada orang bertanya kepada kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu, jawablah dia dengan sebanyak hikmat sekalipun yang kau ada. Tapi jangan lupa gunakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kata apa? Lakukannya dengan hormat. Lakukannya dengan luhur. Lakukannya dengan baik. Supaya orang menghormati firman Tuhan. Kita berdoa supaya setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam apa situasi sekalipun akan menyampaikannya dalam takut dan gentar akan Tuhan. Dan orang yang mendengarnya itu akan dibuka mindanya seperti murid-muridnya ini. Saudara dan sekalian, jangan takut. Kongsikan firman Tuhan dengan orang yang Anda kenal. Yang ketiga, Tuhan Yesus kata, semua ini telah kuberikan kepada kamu. Semua ini telah kujelaskan kepada kamu. Sekarang, bawalah Injil ini, bawalah firman ini ke seluruh bangsa-bangsa. Bermula di Yerusalem katanya. Tapi ingat, tunggu dulu di sini. Sehingga Bapa yang telah menjanjikan kepada kamu kuasa dari atas, turun atas kamu. Dan hari ini kita tahu, maksud Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus. Lukas kan, Dr. Lukas kan dia menulis Injil Lukas. Dia juga menulis Kisah Rasul. 2 buku yang ditulisnya. Jadi kalau kita baca Injil Lukas dan kita baca Kisah Rasul,
Bersambung itu, bersambung. Jadi kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Bila dikatakan bila kuasa itu turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Mulanya dari mana? Yerusalem, Samaria, Galilea sampai ujung dunia. Yesus mengatakan kepada mereka, untuk kamu menjadi saksiku, kamu telah nampak aku secara fisikal. Aku telah memberikan kepada kamu dari mana sumber percakapan kamu. Dan aku memberikan kepada kamu Roh Kudus ini. Jadi kita saudara yang menerima Roh Kudus hari ini. Firman Tuhan mengatakan, kalaupun kita tidak tahu apa yang harus kita katakan, Roh Kudus itu sendiri akan memberikan kepada kita kata-kata. Sehingga kita boleh mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu kuasa Roh Kudus. Itu memberi kamu kekuatan menjadi saksi Kristus. Kalau kau tidak percaya, kau bacalah itu di dalam Roma pasal 8. Ada di sana dikatakan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Roh Kudus menolong kita di dalam kelemahan kita. Sehingga walaupun kita tidak dapat berdoa atau mengeluarkan kata-kata, Dia akan memberikan kita keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu Roh Kudus yang Tuhan kata aku mau bagi dengan kamu. Yang kedua, Roh Kudus ini akan memberikan kita kekuatan untuk memberitakan Injil. Saya sudah sebut tadi Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Bila kuasa itu turun ke atas kamu. Jadi apa maksudnya saudara? Marilah kita bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Kuasa ini memberikan kita kekuatan. Memberikan kita keyakinan. Kuasa Roh Kudus ini juga menolong kita untuk move on dan move forward dalam pelayanan. Apa biasanya move on dan move forward? Ya? Move on ini artinya ada sesuatu di belakang yang menjadi penghalang sama kita. Kita harus lupakan itu di belakang itu dan arahkan diri kita ke hadapan. Lupakan yang di belakang. Itu move on. Move forward ini artinya dari sekarang. Setelah kita melupakan apa yang di belakang, dari sekarang kita harus maju ke depan. Dan Roh Kudus itu yang memberikan kita kekuatan untuk berbuat demikian. Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, aku boleh melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Kenapa saya cakap hari ini seperti itu saudara? Karena kita adalah sebuah gereja yang mau menampilkan satu gerakan Injili yang mau supaya membawa semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau mendorong kamu dalam apa posisi yang kamu ada, dalam apapun pekerjaan yang kamu ada, gunakan waktu itu, gunakan talenta itu untuk menjadi saksi Kristus. Bagi kami sebagai pemimpin sepenuh masa, kami telah memilih jalan ini. Kami tidak memilih jalan menjadi pegawai pertanian. Kami tidak memilih jalan menjadi pegawai pendidik. Kami tidak pilih itu. Kami pilih terus pelayanan firman Tuhan. Tapi apa bedanya kita dengan kami? Sama-sama kita ini boleh dipakai oleh Tuhan. Kami yang secara lebih kurang direct melayani Tuhan dengan firman Tuhan. Kamu yang ada career masing-masing. Sama saja kita ini dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk satu perkara. Menjadi saksinya. Oleh sebab yang demikian saudara. Selagi ada waktu. Selagi ada masa. Selagi ada kesempatan. Mari kita gunakan tenaga yang ada. Menjadi saksi-saksi Kristus. Walau apapun yang terjadi kepada kita secara fisikal. Rambut kita menjadi hitam kah? Atau menjadi putih kah? Apa saja. Nafas kita sampai ke garis akhir kah? Apa saja. Yang penting hidup ini menjadi berkat. Tapi bukan yang satu itu ya, menjadi berkat. Kita mau menaikkan pujian Yesus segalanya. Saya mau kita semua saudara hidupkan laungan ini. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar diberkati.
Yesus segalanya. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Jiwaku sungguh merindukanmu. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Semoga Engkau memakai kami semua menjadi saksi-saksi yang diperkasakan oleh Anak Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau ku cinta. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Yesus, Kau yang ku cinta. Inilah kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih